Gempa besar Turki membuat kita sebaiknya mengenal negara Turki lebih jauh lagi, juga mengenal tokoh sentral negara tersebut, Pak D. Erdogan, lebih jauh lagi. Erdogan yang dengan tegas berkali-kali menyatakan akan membuat Turki ke zaman kejayaan Ottoman kembali seperti di abad 17 yang menguasai seperempat Eropa dan Asia Barat hingga Afrika Utara adalah pemimpin kelas dunia yang bermain agresif berperan di kawasan. Sengaja kita ungkap banyak pemimpin besar dunia saat ini yang sedang berkuasa agar mengingatkan kita akan pilihan raya yang sebentar lagi di Indonesia di tahun depan untuk memilih tokoh yang kelas dunia agar Indonesia bisa diperhitungkan. Tidak seperti data di banyak literatur geopolitik dunia saat ini yang tidak meletakkan Indonesia bahkan sampai tahun 2050 sebagai pemain dunia atau sebagai global player karena kebijakan luar negerinya dianggap lemah. Di abad ke-14 saja Indonesia dihormati dengan Nusantaranya Majapahit yang kemudian melemah lalu masuk Belanda menjajah yang sewaktu kemerdekaan Indonesia baru bisa merebut wilayah apa yang Belanda jajah saja, bukan apa yang Indonesia miliki yaitu Nusantara. Kalau semangat Nusantara sebagai visi bernegara, maka Malaysia, Singapura, Brunei, Selatan Filipina, Timur adalah wilayah Indonesia. Sama seperti semangat Erdogan yang akan mengembalikan kejayaan Ottoman di mana Suriah, Yunani adalah wilayah asli mereka. Juga ketika Great Rusia di bawah Tsar Rusia, maka sampai Polandia wilayahnya. Ukraina adalah wilayah di bawah Kekaisaran Rusia. Kita kembali ke Turki agar menginspirasi kaum muda bahwa Nusantara wilayah kekuasaannya lebih luas dari Indonesia. Mengingatkan kita adalah sebuah negara besar yang dihormati. Bukan seperti era reformasi ini yang harusnya sudah selesai. Kita kurang dihormati. Kembali ke Turki, pada tanggal 13 November 2022 kemarin, bom besar menewaskan 8 warga sipil dan mencederai 80 warga di Istanbul, kota terbesar di Turki. Peristiwa tersebut merupakan pancingan termurka seorang Erdogan. Kelompok separatis Kurdi yang berada di wilayah tenggara Turki dan utara Suriah adalah tuduhan dalang penyebab bom tersebut. Kelompok PKK atau Partai Pekerjanya Kurdi dan SDF atau Syria Democratic Force, pasukan demokratik Suriah, milisi yang didukung Amerika yang saat ini mengendalikan timur laut Suriah. Sebagian besar pejuang SDF adalah orang Kurdi yang dianggap Turki sebagai cabang atau underbow dari Partai Pekerja Kurdistan, PKK tersebut yang dilarang di Turki. Seminggu kemudian Erdogan memerintahkan pasukannya menyerang sepanjang perbatasan selatan Turki dengan pesawat pembom di kota-kota sepanjang perbatasan di wilayah Suriah seperti kota Tal Rifat, Ain al-Arab, Cizre, Hakurt, Kandil yang merupakan wilayah populasi Kurdi dihujani bom dan roket oleh Turki. Kemudian di tanggal 21 November 2022, pasukan darat Turki masuk 30 km jauhnya ke dalam wilayah Suriah, menginvasi wilayah utara Suriah yang di dalam agresi militer hal ini disebut sebagai Deep Safe Zone, pengaman wilayah hingga ke dalam wilayah musuh. Dunia sedang fokus ke Ukraina. Turki menganeksasi Suriah bagian utara tanpa perlawanan berarti. Dan yang ini kita harus pahami sekali lagi mengapa Turki melakukan langkah agresi militer tersebut. Pastinya menunjukkan Turki memang pemain dunia. Buktinya lagi, Swedia dan Finlandia adalah contoh dua negara yang dimainkan oleh Turki. Kemudian juga Rusia yang hanya mau menggunakan Turki sebagai titik temu antara NATO versus Rusia. Yang berikutnya menunjukkan bahwa kesatuan nasional Turki adalah harga mati. Separatis Kurdi itu ibarat separatis Papua Merdeka demi menjaga Deep Safe Zone. Kalau perlu, ambil seperempat wilayah Papua Nugini. Untuk itu, kita harus memahami Turki versus Kurdi. Suku Kurdi adalah sebuah suku yang tidak punya wilayah. Mereka memiliki bahasa sendiri, adat istiadat sendiri yang berbeda dengan Persia, dengan Arab, dengan Eropa pastinya. Populasinya saat ini sekitar 30 jutaan warga Kurdi berada di 4 negara. Wilayah Turki yang terbesar sekitar 15 juta penduduk, yaitu di sisi tenggara Turki, kemudian sisi utara dan timur Suriah, juga barat Iran dan utara Irak. Suku Kurdi ini diperangi 4 negara tersebut ketika ingin merdeka. 15 juta populasi Kurdi menempati 1/5 wilayah Turki. Sisanya yang 15 jutaan berada di 3 wilayah negara, Suriah, Irak, dan Iran. Semua ini membuat suku Kurdi adalah suku terbesar di dunia yang tidak punya negara. Mereka sejak ratusan tahun ingin membentuk negara Kurdistan. Namun Kurdi yang diperangi dengan brutal oleh Iran dan Irak misalnya, yang melarang bahasa Kurdi dipakai atau dihukum, Kurdi tetap bertahan dengan siksaan berat hingga saat ini. Saat ini, kekuatan Kurdi ada di wilayah Suriah sisi timur laut dan utara. Mereka merapat dengan ISIS dan mendapatkan senjata dari Amerika, di mana kekuatan militernya menguat. Diperkirakan mereka akan meluaskan wilayahnya ke Turki, Irak, dan Iran. Dan kalau hal ini terjadi, maka Turki akan kehilangan penduduk. Wilayahnya 1/5 akan hilang. Akan kehilangan pendapatan pajak, akan kehilangan sumber daya alam. Persis seperti lepasnya Timur Timur dari Indonesia yang menilainya mungkin 1.000 triliun lebih itu Timur Timur. Bisa lepas juga dan Turki jadi
menjadi rugi. Turki tidak mau hal ini terjadi. Great Ottoman baru tidak ingin hal ini terjadi. Dan Erdogan bayar mahal semua itu demi keutuhan negara kesatuan Turki. Untuk itu, kata Kurds, Kurdistan, dan bahasa Kurdi dilarang dipakai di publik di Turki, hanya dipakai sebagai pelajaran kebudayaan. Tindakan represif tersebut bukan hal baru. Turki sudah lebih dari 100 tahun memberlakukan hal tersebut. Baiklah sahabat Newmind, dengan informasi ini, apa pelajaran yang harus dilakukan Indonesia ke depannya? Adakah peluang Indonesia kembali menjadi Nusantara? Atau bisakah Indonesia dalam 50 tahun ke depan kembali masuk menjadi negara top 10 superpower yang berpengaruh di dunia? Seperti Indonesia di tahun 1960-an yang dinyatakan sebagai negara terkuat di selatan Khatulistiwa. Peace.